menyembah Engkau Tuhan. Biarkan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau mengurapi kami Tuhan. Sehingga pada saat ini kami datang Tuhan, kami boleh menjadi baru ya Tuhan. Karena pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau siap memuji Engkau. Mari kita angkat tangan kita. Oh Yesus, Jesus, inilah hidup kami Tuhan. Terima kasih jiwa bertanya, apakah masih ada melewati barisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang berkuasa. Ku tak melihat, mari kita sama-sama angkat kita. Itulah bertindak, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun kau dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Ada masalah, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jangan iman kami Tuhan. Haleluya.
setia dan benar. Dia mau buat kita setia dan benar. Salami kiri kanannya. Kita siap menjadi orang yang setia dan benar seperti Yesus. Haleluya. Puji Dia dengan sungguh-sungguh. Bersuka dengan Tuhan. Haleluya. Kita bersuka karena kasih-Mu. Amin. Menari berpuji kebesaran-Mu. Doa yang
Yesus yang kita kasihi. Silahkan duduk kembali. Saatnya tiba kita mau elus dia. Lewat pujian katakan Yeshua. Yesus nama yang kami sayangi. Angkat suaramu, pandang dia yang mau disalib untuk kita. Thank you Lord. You are my beloved. My beloved. The most beautiful of thousands and thousands. My beloved. The most beautiful
katakan Yesus. Mari sama-sama kita berikan stand up on our feet. Bagimu Tuhan, all glory belongs to you, Jesus. Mari angkat suara menyembah Tuhan. Ini suara kami menyembah Tuhan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. All praises be unto you, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Berikan suara bagi Tuhan kita. Haleluya. Thank you, Lord. Father, we thank you for your presence today. Yes. And now we have prepared our heart to hear the word of God. Speak to us, my Lord, that the power of Spirit change our heart, change our life, and restore our life. This is your time, Holy Spirit, to speak to us. We are ready to be blessed through the word of God. In the name of Jesus we pray. Every believer say, Amen. Sekarang katakan Amen. You may be seated. Shalom. Shalom. You
You know the word shalom means peace be with you. Semoga semua berkat itu bersama dengan Anda semua. Yang percaya bilang amin. Saya akan khotbah singkat hari ini. I'm going to give the sermon on this short sermon today. Dan setelah itu kita akan bagi kelompok kecil untuk berdiskusi. Then after that I will divide you into group. Then we will have a discussion. Nah, hari ini saya akan melanjut apa yang menjadi tema bulan ini, yaitu freedom in spirit. And today I'm going to continue what's that our theme for this month is about the freedom. Katakan sama saya, freedom in spirit. It's about freedom in spirit. Nah, kita akan buka di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ibu Yuli baca dalam bahasa Indonesia, saya baca dalam bahasa Inggris. We will read our first Bible verse is the Hebrew. Ibu Yuli ada kacamata jarak jauh dan kelihatan. Di sini. I will read in the Indonesians. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan. Kayaknya kurang semangat ya. Indonesia baca suara keras sama-sama dengan Ibu Yuli yang setuju bilang amin. Let's read it together. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 2. Marilah kita menetapkan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan yang mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, Now, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. for all English-speaking people and for Indonesian-speaking people, even though your IELTS only 4, only 5, Ini but semua yang together bisa with me. bahasa Inggris, bahkan juga yang bisa Inggrisnya sedikit-sedikit, bisa kita bersama-sama. Yang sini bilang amin. 1, 2, 3. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Ayat 2, verse 2. Let us fix our eyes on Jesus, the author of perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Nah, hari ini kita akan bicara tentang race of faith. Today we're going to speak about the race of faith. Pertandingan iman. Jadi hidup ini itu seperti seri pertandingan iman. So our life is just like serials in the journey of our faith. Jadi life is like series of race of faith. Jadi pertandingan iman. So just journey of faith is Ya, jadi race. So life is like series of race of faith. Jadi itu di dalam hidup kita seperti ada pertandingan iman itu, jadi kita harus berlomba. Nah, kalau bicara pertandingan hanya dua kemungkinan, yang menang dan yang kalah. If we talking about race, it's only there's two things. One is the winner and one is the loser. Ada yang dapat hadiah, ada yang nggak dapat hadiah. So one will get the prize, the other will not. Siapa yang nggak dapat hadiah? So you think who will not given the prize? Dua. There are two. Yang pertama, The first one, bilang sama saya, penonton. the first one is only the spectator. Bilang sama saya apa? Nonton. It's the spectator, the one who doesn't got the. Noleh kiri kanan bilang gini, jangan jadi penonton. And say to your neighbor left and right, don't be a spectator. Kalau di gereja, Anda cuma jadi penonton, Anda nggak bakal dapat hadiah. So if in the church you only become a spectator, you will not get any prize. Minggu lalu kan ada lomba tuh. Last week, you know, we got a competition of this here many games. Baru kali itu saya ikut lomba.
And then the first time I participated on that games. Lomba makan pisang. And then I ate the games of eating the banana. Saya bilang ini, nanti kalau lu deket nih, pisang jongkokin masuk di mulut. I told my wife, is this already close to me? Just give the banana to my mouth. Dia nggak tega bapak itu. She didn't have the heart. Saya bilang terusin aja masuk. Then I told him, push into my mouth. Kalian memang menyiksa saya tuh. You really like pulling my leg. Saya kemarin nggak punya langsung saya telan. So I'm not even chewing it, I just swallow it all over. Mudah-mudahan dapat hadiah. And then I got a prize. Kalau saya nggak bertanding, saya nggak dapat hadiah. So I didn't participate in the race, I will not get a prize. Kalau Anda jadi penonton rohani, nggak dapat hadiah. So in the spiritual journey, if you're not going to the race, you will not get any prize. Yang kedua The second one, adalah orang yang kalah dalam pertandingan itu nggak dapat hadiah. the second one we talk about someone which is the loser in the race, they also will not get a prize. Nah, supaya Anda tidak kalah, Ibrani 12 ayat 1 itu memberikan nasihat buat kita. So in order that you become a winner, so in this Hebrew we can see it's got the advice for us so that we become a winner. Ayat itu berkata begini, In these verses it say, marilah kita menanggalkan semua beban dan apa? Dosa. English please. in these verses it say, English. Tuh. we have to throw off everything that hinders and the sin. Say together. Let us about throw off everything about that hinders. Nah, jadi throw off. Throw off. Tanggalkan. So that remove all your burden. Kira-kira berapa tahun yang lalu itu ada sebuah pertandingan, nggak tahu saudara pernah dengar nggak, tapi yang pasti operator LCD kita waktu saya bicara itu saya tahu lomba itu. A few years ago, I think if you still remember or no, I ever asked a question, but I'm not sure whether the LCD people still got that one. Dia tahu. And then they know. Ultra Trail du Mont It's Blanc. about, it's for the competition, it's called Ultra Trail du Mont Blanc. Ya, pernah dengar itu nggak? Have you Ultra ever heard this? Trail du Mont Blanc. Itu bahasa Prancis. This is from France. Gambarnya surat, kamu jangan ngelamun. Surat gambarnya mana surat? And I think I got the picture, you can see this. Nah, This is the one. ini Ultra Trail du Mont Blanc. So the name of this race is Ultra Trail du Mont Blanc. Jadi ini maraton yang sangat sulit karena dia harus naik tebing-tebing yang sulit banget. So this is a race which is a difficult one because they have to go to route which is steep and you see a rocky road also there. Ada seorang pelari yang banggakan dirinya. There is one of the runner, they like to show off. Dia pakai ransel gede, isinya tuh persediaan aqua sebanyak-banyaknya, jaket sebanyak-banyaknya, masuk di dalam dia punya ransel. So this runner, he brings us all many of supplies in the heavy backpack. He bring the additional of jacket and extra of water bottle and various other things. Orang yang mikir yang lari kan cuma orang senior, orang tua-tua. Saya kan masih muda, biar bawa berat nggak apa-apa, no problem all. So he thinks all the others competitors they all look like seniors. But I'm the one who is younger. I have no problem if I'm carrying so many things on my backpack. Setengah jam kemudian, ketika medannya tambah sulit, So half an hour after that, so all the routes become more difficult, makin steep, and then the route is getting steep. If you see that, it's got climb, dia mulai terasa ngos-ngosan Bapak Ibu. and he's having difficulty to breathe. Jadi sementara yang tua-tua tetap lari dengan santai. But then he see other the experienced runner, they passes him easily. Ya, jadi yang senior runner itu tetap lari dengan santai. So if you he see that the experienced or the senior runner, they can just passing him and then easily they are running. Hampir dia sudah menyerah.
Hampir dia surrender. So he almost give up. Lalu apa terjadi Bapak Ibu? Dia waktu berhenti di sebuah stasiun pemberhentian, dia lepaskan semua bebannya, dia tanggalkan ranselnya. Setelah itu dia lari lagi, dia rasakan kok life enteng larinya Bapak Ibu. So in the next checkpoint, what he decided is he removed his heavy backpack and he joined again the race. He can starting to feel lighter. Tahukah Bapak Ibu bedanya ketika dilepaskan bebannya dan ternyata pada akhirnya dia berhasil menjadi juara. So you can see the difference is when he start to remove all this heavy thing that he brings, he can finish his race. Hari ini So ayat itu today, berkata ada dua macam beban dalam hidup ini. we're going to learn there are two things in this life to race. Dalam hidup ini ada dua beban. Oh, there is two burden in this life. Yang pertama The first one beban kehidupan. is your pressure of life. Siapa di sini yang punya masalah hidup angkat tangan? How many of you have a burden or problem in your life? Hebat nih ya. Tidak semuanya punya beban, yang lain itu malah gak punya beban. So only you have the burden here. Bilang gini, hebatnya lu gak punya beban. If the one who doesn't raise your hand, just say that, oh, it's good you didn't have any problems. Sekali lagi saya akan tanya dulu, siapa di sini yang punya beban hidup? Angkat tangan. How many of you have a problem of life? Loh iya loh, punya loh. Yes, I think everyone have. Tiap kita tuh ada aja. And this is always the problem. Tapi dengar ya, But listen, hari ini today, Tuhan bilang gini, God say, tanggalkan beban hidupmu. remove all your burden. Yang suci bilang amin. When you agree, say amen. Kita akan bahas lebih dulu beban hidup ini. So we're going to discuss about this burden of life. Matius 11 ayat 28. We read that second Bible verse is Matthew. Matius 11 28. I read in Indonesian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jemaat saja baca suara keras-keras. Jemaat. Now, 1, all of 2, you 3. Marilah kepadaku. English saya bacakan. English, please. Come apa? Come unto me, all that labor and are heavy laden, and I will give you. Rest. Jadi kalau dalam hidup ini ya, ada orang yang jalannya udah kayak gini bebannya, ada yang sudah setengah begini, ya kan? Ada yang sudah mungkin sudah ngebuk gini, bebannya berat. So if you see in life, sometimes you see that people already have burden, or they only like this, and more like this. Terus, terus yang terakhir begini. And until the one is already lying on the floor. Saya nggak tahu apakah saudara-saudara seperti yang tadi di losor. So I don't know which one is yours at the moment you're having your problem is. Ini benar. But listen to this. Tuhan bilang sederhana. God say it's very simple. Come unto me, God say, come unto me. and I will give you rest. Tuhan mengatakan akan memberimu kelegaan. Mana aminnya? Amin. Siapa yang percaya Tuhan ada di mana-mana? How many believe that God is everywhere? Sekali lagi, siapa yang percaya Tuhan ada di mana-mana? How many of you believe God is everywhere? Tapi But untuk mengalami dia bisa lebih dekat, lebih jelas, Anda harus datang dekat dengan dia. so to experience God, to be closer to you, you have to approach Him, getting closer to Him. Kalau kita misalnya ke jalan-jalan ke luar negeri, Let's see if we going traveling like overseas. katakan mau ke China. Let's say we going to China. China itu kan banyak gunung-gunung yang bagus-bagus, kebun-kebun bunga yang bagus-bagus. In China, there are so many beautiful things. There's so many beautiful mountain, and maybe all the flower is beautiful in there. Nah, ketika kita berada di jarak yang jauh dari gunung itu, If we are at that a distance or far away from that mountain, kita cuma lihat hamparan
rumput itu hanya seperti kayak karpet yang jauh banget. You will see it from far. You can see it's only like a green field. Mungkin ada cuma merah-merah dikit mewarnai di tempat itu. So you can see only a small or a faint red dot in there. Tapi ketika Anda dekat dengan mountain itu, datang ke kebun itu secara dekat, But when you getting closer to that mountain, Anda akan melihat keindahan bunga itu. Belum salah. Anda bisa foto kan, foto dekat bunganya. Beberapa ibu yang suka foto-foto kan, deketin bunganya. Iya so kan? you getting closer to the garden of the flower, and you will see that, oh, how beautiful is this Mulai flower. berasa harumnya bunga itu. You can smell of its fragrance. Anda merasakan atmosfernya di tempat itu begitu sejuk, segar, benar-benar serenity. You can feel it, the atmosphere is so refreshing. Ketika Anda datang dekat ke kebun itu, So when you get closer to that garden, mengapa ada orang tidak merasakan keindahan Tuhan itu secara dekat? Karena kamu berdiri jauh dengan Tuhan itu. that's why some people they say, I never experience of the beautiful of God, because they didn't come closer. Orang hanya berkata, katanya ya, Tuhan itu baik. Katanya. That people only say, I heard God is good. Tapi hari ini, But today, Tuhan berkata, datang kepada they God say, come unto me. Jadi bukan jauh-jauhan dengan Tuhan, begitu Tuhan bilang datang dekat dengan Dia. So it's not that you have to stay far away from Him, but He say, come close to me. So you have to come Nggak close to peduli God. ya bebanmu beratnya kayak apa. So no matter how heavy is your burden, Hari ini Tuhan cuma berkata datang dekat dengan Dia. God say today, come unto me. Dan aku akan memberikan kelegaan. Then I will give you rest. Zaman dulu itu kalau kita melihat di sawah-sawah itu di mana ada kerbau yang membajak di sawah. In the traditional farming, you will see that how the ox, how they plowing the rice field. Biasanya itu ditempatkan gini, yang satu tuh kerbau yang kuat, kerbau yang punya pengalaman. Biasanya dipasangkan dengan kerbau yang lagi di training, kerbau yang muda, kerbau yang tidak sekuat yang di sebelahnya. Itu di training bersama-sama untuk memikul beban itu dalam membajak. So in the traditional farming, if you see this in the picture, normally the mature of ox, they pair together with the young one. So that this called the wooden thing they call yoke. So that you get the plowing of the rice field. Dan tahukah, And did you know yang kuat the strongest one? itu menanggung beban yang jauh lebih berat daripada yang muda. So the strongest one is actually carry the actual burden. Tahukah ketika kita jalan dengan Tuhan, And then how when if we get close to God, ketika kita jalan dengan Tuhan, when we walk with God, Alkitab berkata, aku akan mengambil alih beban hidupmu. Kamu hanya memikul yang ringan-ringan saja. so God say if you walk with Him, He will taking the heavy pull from you. Maka Tuhan berkata, bebanku, beban yoke ini, itu ringan saja. Karena yang berat sudah diambil oleh Tuhan. God Amin. say the heavy yoke will take it from you, and then you only carry the light one. Kita balik ke Matius lagi tambahkan ya. And now we go back to this Matthew, 29. Matthew 11, Ibu Yuni, verse 29. I will read in Indonesian. Baca aja. Marilah kepadaku semua, Boleh Bu Yuli. marilah kepadaku semua yang letih lesu. 19, ayo Yul. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah 30 hati, serah. dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tapi Yuli terus 30. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa kok bebannya enak dan ringan? Why it say that the burden is good and also lighter? Okay, in English please, so that English speaking people can understand. Now Saya we baca. read in English. 30. 30. For my yoke apa? Is
easy and my burden is. light. Kenapa bisa begitu? Why if we read this, it says that easy, my burden is easy and light. Karena Tuhan yang ngambil yang berat. Because God already take over the heavy one from you. Saya nggak tahu, saudara datang dengan beban berat yang kayak apa bentuknya. I don't know what's happened today. When you come here, are you bringing your heavy burden with you? Ada orang mungkin divonis oleh diagnos dokter penyakit-penyakit yang bahaya. Maybe some people they just got diagnosed from the doctor that's like a terminal illness. Hari ini Today, Tuhan berkata, serahkan. today God say, surrender your burden. Amin. Biar yang berat diangkat Tuhan, hanya bebanmu jadi ringan karena Tuhan sudah angkat itu. So let God take over your heavy burden so that you become light. Saya bilang amin. And the Saya one who ingin tahu, ada yang say punya kartu amen. BCA di sini? How many of you got the BCA card? Ada yang punya kartu BCA? Bank Central Asia, ada yang punya? It's Banyak Indonesian buka punya ya? credit card. Punya BCA? Pinjam. BCA is the Indonesian credit card. Iya, pilih kaya raya, BCA, Mandiri, BRI, BNI. Bisa tak pinjam ke Indonesia nggak ya? Kalau Yul BCA Yul. Yes, BCA. Nah, kalau kita ke Indonesia, So when we go to Indonesia, seperti saya baru-baru pulang ini, hampir semua like vendors, recently I went to Indonesia, hampir semua vendors itu all the vendors. enforce-nya kebanyakan BCA, BRI, BNI, Mandiri. So when I go shopping, everywhere I see this, the vendor is BCA is very popular there. Zaman sekarang tuh nggak perlu ngantong-ngantongin duit. Gue sampai sini gede rupiah. So like you know, let's at the moment you don't have to carry so many cash on your pocket. Just take your ATM card. Nah, saya lalu berpikir gini, dari semua bank-bank yang ada di Indonesia, ternyata BCA ini masuk bagian dari bank besar. So I'm thinking from all the bank that in Indonesia, this BCA actually included in all the biggest bank. Saya pelajari ternyata di situ presiden direkturnya itu adalah anak Tuhan, orang Gresik. I research why as this happened. I find out that the director of this BCA actually is like Christian actually. Jadi nama itu Yahya Setia Atmaja. So his name is Yahya Setia Atmaja. Oh, oke John. Tapi namamu Joni Setia Atmaja. Maybe Brother Johnny will change Johnny Setia Atmaja. Dia cerita, si Yahya cerita. Si Yahya itu cerita. So Yahya told a story like this. Indonesia tuh sekarang keadaan keuangan tuh lagi volatile. Jadi lihat gejolaknya naik turun. Bikin puyeng itu si Yahya itu. So the economics at the moment in Indonesia is not good because it's up and down. So now Yahya said, I got problem to Terus think dia of it. cerita. And then he tell the story. Saya itu kalau nggak punya Tuhan, saya tuh bisa depresi dan stres. He said, if I don't have God with me, I will be depressed. Terus Yahya ingat ayat ini And then Yahya remember these verses. bahwa kuk atau persoalan hidup itu akan jadi ringan kalau kita tuh jalan bersama Tuhan. So Yahya remember of this verse. Your yoke is become easy if you walk with God. Dia praktekin ayat ini. So he's practiced these verses in his life. Itu sebabnya di tengah goncangan ekonomi yang nggak menentu di Indonesia itu, So even though there is this uncertainty, the economics now happen in Indonesia, Yahya berkata, bersama Tuhan aku lakukan perkara-perkara yang besar. so it will not affect him because he's walked with God. Saya percaya bukan cuma Yahya di Indonesia, di sini ada banyak orang-orang yang kayak Yahya yang percaya kenapa? I believe it's not only Yahya in Indonesia, I believe some of you here become like Yahya. Serahkan bebanmu. So surrender your burden to Saya God. pernah ngomong sama orang, ayo maju. Saya kalah, tunggu dulu, nanti kalau persoalan itu selesai baru aku maju dalam Tuhan. I remember I ever advised to someone, I said, come on, come to God, but he said, no, wait until my problem is solved.
Tapi sebenarnya problem akan solve ketika kau jalan dengan Tuhan. Amin. Actually, your problem is solved when you walk with God. Saya kepengen hari ini benar-benar Anda lepaskan bebanmu sehingga kau bisa menjadi atlet-atlet yang boleh mencapai kesuksesan sampai akhir. Yang percaya bilang amin. So I want you today to remove all your burden so that you can become that athlete which is reach the final Jadi yang destination. pertama, tanggalkan bebanmu. So the first one is surrender your burden. Yang kedua, The second one, dikatakan apa? Tanggalkan beban hidupmu yang merintahkan dan apa? Satu lagi apa? Beban apa yang namanya? the second one is that Dosa. Tapi saya tidak bicara dosa terlalu dalam, saya bicara itu dibatasi soal bad habit. the second one is about the sin, but today I don't discuss too many things about the sins, but I can say one of the sin is about the bad habit. Jadi tanggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidupmu. So you have to remove all your bad habit in your life. Apa itu kebiasaan buruk? What is the bad habit? The Nggak example. disiplin, betul? Lacking of discipline, Suka nunda, betul? procrastination, Merasa dirinya yang paling hebat, paling cantik, paling ganteng, paling benar, paling faithful dan paling rohani. I can only know there is one term in English is narcissism. It's because people that's always like they are the right one, everybody's wrong, and then self-centered. That's narcissism. Kalau kita merasa diri paling pinter, paling hebat, paling benar, ya apalagi paling cantik, paling kaya, paling apalagi ya, paling agung, paling mulia, paling gak pernah salah, itu orang gak akan pernah bisa menang dalam pertandingan imannya. So if you always feel you are the right one, you are better than others, and then you are more powerful, and you think you are more beautiful, you are more handsome than others, you will never to become a winner. Itu kebiasaan buruk. That's a bad habit. Kebiasaan buruk apa lagi? And what other thing is the bad habit? Kebiasaan yang membuat kita nggak sehat. Which is an unhealthy lifestyle. Jasmani, rohani nggak sehat. Even spiritual also and physical. Anak-anak muda yang masuk begadangan sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi. Like that, all the young people, they like to stay up all night. Bukan cuma anak muda sama sekarang ini. And Yang maybe it's tua-tua itu lagi gandrung only, dengan film seri. not only the young people. Rajin, The korcil. old one also they like to see the drama, Yeah. the movie. Drama Cina, drama Korea, drama Indonesia. Korean drama, Chinese drama. Hari ini itu akan jadi beban dalam hidupmu kalau nggak tanggalkan. That one will become a burden for you if you don't want to remove it. Nah nanti di dalam diskusi kita, Anda catat ya, kebiasaan gurumu apa, kalau kamu nggak mau cerita nggak apa-apa, catat saja. Dan kemudian saya ajarin bagaimana cara menggantinya. So today, when soon we will have a discussion, you note down all your bad habits. If you don't want to put it there, it's okay. Just note down, then I will tell you how to overcome those bad Nah, habits. jadi yang pertama untuk membuang kebiasaan buruk. So the first one is to overcome your bad habit. Yang pertama Anda harus diubah dulu. You have to willing to change. Kalau nggak mau diubah nggak bisa. If you don't willing to change, nothing is going to help you. Nah yang kedua itu apa? The second one. Buang, lalu ganti dengan yang baru yang lebih baik. So remove the old habit, replacing with a good one. Setuju? Are you agree? Nah yang ketiga, The third one, punya komunitas rohani yang sehat. having a very healthy community, a spiritual community. Nah, itu yang kita mau tanggalkan. Yang pertama beban hidup, yang kedua beban kebiasaan buruk dalam So hidup the kita. first is freedom from your spiritual pressure and also the bad habit. Kalau mungkin yang punya kebiasaan minum alkohol terlalu banyak atau rokok terlalu banyak, hari ini bilang gini, Tuhan aku nggak bisa, tapi Tuhan bisa ubah saya. Yang sini bilang So amin. the one that's having Amen. that bad habit, they like to drink a lot or they like to smoke, just pray to God, like Ya, God, Tuhan I bisa cannot ubah. do it, but you able to. Amin. Nah, saya panggil dulu untuk beberapa fasilitator. I will call the facilitator to come Mari Bu forward. Morin bisa ke depan, Ibu Elizabeth, Sister Maureen, Elizabeth, ya Bu Lingling, Guling, Eddie, please, Joyce, please, Johnny, please. and Brother Johnny. Siapa lagi ya yang saya sudah kasih tugas ya? Saya agak lupa, siapa lagi? Bu Mega, ini, Mrs. Julie, Yeah. ya Julie, Julie Wahyu.
Yuli Idan, Yuli Bayu. Sudah berapa ini? 1, 2, 3. Oke, sekarang saya minta Joyce dulu. You can stand here, Joyce. I ask Joyce All to the stand over young here. people who speak English, can you just come around with her? All the young people can come to Joyce. Mari, come around with Joyce. Come with Joyce. Sora, come. Yeah, come. All the English, come. Anak muda yuk. All the English people, the young Come. people. Joyce will be the facilitator. Oke, yang English. Oke. Kemudian Abby untuk yang adult, yang bahasa Inggris. Michael, Maybe Alice, come. Michael, Alice. all the English people maybe can come to Sharon, Abby. please Sharon, with Abby, come. Abby here, Abby. Ini kalau bisa sebagian buang ke sini ya, ke tempatnya dia. Terlalu banyak. Ya, buang dosa. Silakan yang bahasa Inggris, Abby, Ben, you join with. Michael, you join with. Abby. Join with Abby. Oke, sebelah sini 51 Ben. Siapa lagi? Alice? Chris. No, baik, sudah ya. Sekarang yang all English speaking people will be facilitated by Ibu Morin. Ibu Morin, come here in front of me, Ibu Morin. Ellen, Chris Has, tolong diketok bagus sebelahnya Chris Has. Ellen, Billy, Jeffrey, yeah. Jeffrey join with Abby ya, later. Come, Chris, and Keith, come here, come up here, Keith. And Gavin, ya, Gloria. Oke, ini sebagian bisa ikut ke Abby ya. Abby is only few, so some of them we can join Abby. Okay, Johnny with group this young people. Okay, you with Johnny ya, Johnny. Dalam with Johnny. Okay, Chris. Okay ya. Nah, itu Ibu Vera, Ibu Nining, Ibu Kori, Ibu Hana, Ibu Indri, Ibu Wati join sama Ibu Lingling. Oke, Ibu Lingling. Dora dan suami bersama dengan Ian, Yen dipanduin sama Ibu Elizabeth, sama Ibu Esther. Silakan Ibu Elizabeth ke belakang sama mereka. Ibu Yen, Ian, Esther, Dora join sama sana. Omul ikut di sini, ikut sama Omul, ikut sama Ibu Lingling. Oke, Russell, Ibu Linda, come up here. Russell, join Ibu Morin. Terus Ibu Swan, Mariana, Jumika jadi satu sama Ibu Ida. Oke, yang lengkap Ibu Asbu, Pak. Oke, Ibu Yanti, Ibu Helen, join sama-sama dengan grup tadi. Yuli sama Yuli. Oke, stay di sana Ibu Yanti, Ibu Yuli yang di sana. Ya, Tante Eva itu join sama Ibu Mega. Ya, Tante Eva join Ibu Mega, Linda join sama Abby. Oke ya. Nah, sekarang you can take your group and choose the seat that you want sitting together. Oke, bisa ambil tempatnya masing-masing, ambil kursi. Okay, now everyone, after being divided, you can take the seat. Silakan. Oh, menakutkan. Basta agad.
banyak amat. Yang menang dapat hadiah. Makan beda. Oh ya, mobil ada. Pastikan saya bagian pertama. Pastikan Anda bukan penonton, tapi dalam perjalanan. Ya, pas. Emang nggak ngerti saya? Bahasa Inggris saya Pak. Bahasa Jawa. Saya ini nggak Jawa semua ya? Saya ini nggak Jawa. Nggak tahu saya bukan orang Jawa. Saya di Jawa boleh saja. Biasanya Jawa Cindo. Hah? Cindo. Cindo. Orang tuanya berarti. Nanti kita ini ya apa namanya Jawa. Jawa. Oke, ini udah pada mulai nomor 2. Kita jawab ya satu-satu ya. Mengapa kita tidak boleh berpartisipasi sebagai penonton dalam perjalanan? Oke, jadi dengan adanya komunitas ini juga kan, ya ada komunitas gereja juga kan, jadi saya nggak mungkin sejak Sabtu saya minta waktu saya juga saya tidak habis sehari ngobrol itulah yang jadi kemenangan dari salah satu. Iya, iya.
ada yang mau sharing lagi? Saya sama Nonton. Oh iya. nggak bikin aja ada nyicipin tadi iya gitu udah muter aja gitu kayak naik tangga kalau olahraga juga naik turun tangga gitu gitu padahal baru sekali 2 kali gitu terus udah kayaknya langsung nanti kalau ya itu dia sama kalau kan harganya hampir mau $100 $99 udah merepet emang aku lihat bersih tapi aku kasih sekali seminggu nih ya $100 sebulan $100 masih gas nggak? Mungkin kita masih butuh begini tapi aku minta sesuatu dia udah kamu mau apa? Aku mau ini. Aku lihat dulu ya sampai berapa lama kalau udah kok. Udah nanti hadiah tahun nikah. Bagus lah. Bahasa Jawa intinya kalau kita jadi kita tidak mendapatkan berikan contoh konkret apa tindakan berikan contoh konkret seperti apa tindakan atau sikap seseorang yang merusak status keuangan di dalam gereja. Nongkrong di dalam gereja. Pokoknya seperti itu. Tolong ya. Boleh bawa Taman seperti itu. Gereja cuma mengisi tapi orangnya tidak. Jadi seperti ini nyanyi gereja kosong gitu. Ya. Tapi kalau kita misalnya datang apalagi kalau kita tidak jelas apa saja kerugian spiritual dan dampak negatifnya jika seorang terus-menerus memilih hanya menjadi penonton. Apa saja kerugian spiritual kalau kita menjadi penonton?
puasa sampai berapa hari, sampai 2 tahun nanti saya jalan kita kan masih bukan hanya puasa tapi kita itu tambang ya itu jangan model saat saya zaman dulu saat saya jatuh Tuhan saya keluar dari kelas saya jatuh terus semakin jatuh saya bilang kurang gitu ya Benny saya bilang hamil dia ada orang hamil gitu yang sudah mengalami keuangan itu kalau itu menangis saya nampak tak perlu meninggal kemudian mulai besok saya itu gak pernah main ke rumahan saya di bank tapi saya main bukan di perumahan jual di rumah di situ ada orang saya mau jual tanah berapa 5 hektar siapa ini hanya gampang banget saya telepon salah satu nasabah oh kita lihat gampang nggak kita lihat sekarang nggak masalah sekarang nggak ada satu saya bayar saya kasih itu Tuhan duduk semua haleluya itu mujizat yang nggak masuk akal yang keluar kemarin banyak ya bukan banyak jadi ini yang terakhir kemarin saya kecelakaan saya itu ditabrak mobil dari kemarin hari tanggal 17 malam ya 17 malam itu 11 malam ya 46 saya ditabrak dari kami mobil makanya saya nggak pakai mobil kuning itu saya pakai bukan mobil besar mobil kuning lagi mobilnya kecil penyok itu tadi Kak Loren jemput saya dia lihat semua betul pada waktu saya tidak melihat tidak tahu saya posisinya juga itu pada waktu ada mobil mau nabrak ada mobil nabrak kami pegang setir Pak Andeng kanan mana kan pada saya nggak lihat tapi itu suara itu mobil naik ke atas masuk saya begini saya turun kalau enggak mungkin kalau saya nggak melihat ya saya nggak melihat kalau saya mau
bangunkan suami dan fokus ya begitu langsung dia lihat sudah pakaian dua kali langsung dia bangun dia apa maksudnya semua persoalan yang ada di dalam diri kita bukan itu persoalan bukan dari Tuhan. Tuhan inginkan ya, Tuhan inginkan kita masuk Tuhan bahwa dalam doa mungkin Anda dapat mengalami pertemuan sama Tuhan, tapi itu bukan saya selalu berdoa Tuhan, tapi saat ini saya berdoa apa masuk Tuhan ya bawa bola terus terang tidak hidup saya mengalami yang namanya stres atau sedih atau kayak flow banyak sekali yang bisa alami di dalam saya ini apa bukan harus melayani Anda dengan datang di belakang membantu dengan satu manfaat jangan hanya hari ini bukan tidak tiap hari halangannya banyak tapi di kerjaan itu yang apa ya try seperti dalam kerjaan saya belajar apa dia kerja tapi tiga ya. Saya hanya dari Bapak ya. Buang beban yang menghalangi. Para atlet profesional tidak pernah dapat berlari atau bersanding dengan optimal bisa masih membawa beban berat dari segi berat. Ya. Dalam perlindungan Tuhan ada dua bentuk beban utama yang harus kita tinggalkan soal hidup menentukan. Kunci mengatasi dua kata kunci utama adalah datang dan berserah. Ya, segala beban kehidupan kepada Tuhan. Jadi kalau kita datang dan berserah kepada Tuhan dalam kehidupan Tuhan sanggup. Bagaimana cara praktis disampaikan langkah datang dan menyerah beban ini kepada Tuhan dalam kehidupan. Ya. Kemudian tertekan oleh kebiasaan buruk, mulai mengatasi buang dan ganti dengan kebiasaan yang buruk, yang baru, yang baik. Istilah kabel kebiasaan buruk yang harus dibuang, suka menunda pekerjaan tugas, ya. Kemudian kebiasaan baru yang baik membuat tulis harian dan menyelesaikan prioritas utama di pagi hari dari dua hari ya. Oke. Jadi ini Bapak minta kebiasaan buruk saya harus dibuang apa? Coba kita bikin dulu. Kemudian kebiasaan baru yang baik yang akan kita sampai apa kita lihat supaya kita berdoa
bangun, wah sudah begini. Cuma sebentar aja. Dan itu sahabatnya lupa. Mama, aku pergi dulu ya. Another 5 minutes, yeah. Another 5 minutes, you can summarize in 5 minutes. In 5 minutes, you still have 5 minutes. Kalau sudah yang sudah selesai, baru ini dibaca lagi. Okay, another 4 minutes. Another 3 minutes. Jadi 3 menit lagi ya, kita tutup 3 menit lagi. In 3 minutes. Another 2 minutes. 2 menit lagi. Satu menit lagi. 1 minute. Durasinya bukan uang gitu. Tapi kalau Ya, kalau sudah, kata kembali ke sini. Saya minta musik dan ke atas ya. All the musician, ya, musik. Ya. Musisi langsung ke atas. Iya jajan. Nanti kita di ruang makan coba kanggo ada serinya ya nanti ya. Oke, yang sudah kembalikan kursinya ya. Saya minta Ibu Morin stand next to me. Oke, Ibu Morin. Gantian Ibu Yuli sudah capek diganti Ibu Morin. Saya sebelum berdoa, before I pray, I just invite two representative of all these groups. Oke, saya panggil 2 orang saja. Saya akan mengundang 2 orang perwakilan dari grup ke atas panggung. Can I just have Kevin, please? Dan saya minta dari grupnya Joyce, ada yang bisa diwakili satu. Joyce Group, I'm Joyce. inviting. Joyce, can you appoint someone to stay up here? One of your member. Joyce, Just please pick up set- one. Pick up one.
Hah? Nando. Coba speak to us. Oke ya. Kita udah selesai diskusi, ya just complete the session. Now I just give two people here to share what they learned from the group. So Kevin can share how do you feel in this group and what did you learn from your group. Kita akan mendengarkan experience dari Gavin tentang apa yang mereka diskusikan di dalam grupnya. Please come forward. Thank you, everyone. Terima kasih semuanya. We had a group of old wise people. So our group is an old wise people, orang-orang yang sudah sepuh-sepuh usia indah. But unfortunately, I forgot everything. Tapi tadi saya jadi lupa tadi kita ngomong apa. There was a wide range of discussions this morning. Hasil diskusinya itu bermacam-macam, bervariasi. What it came back to was that the path to God for all of us So is perjalanan not kita all menuju at the same speed. We're not all going perjalanan at the journey same kita speed. itu berbeda-beda. When we have burdens, it's important to talk about them. It's important Pada to waktu kita punya refer masalah, to the sangat Bible. penting untuk di-sharekan, untuk berbagi kepada Tuhan. And it's important to look for God in Yang paling everything penting that we adalah do. kita berbaginya kepada Tuhan. Kita berdoa dan sampaikan permasalahan kita kepadanya. Now I invite the handsome young man. Sekarang Nando. saya mau panggil si ganteng Nando. Oke Nando, apa yang kamu pelajari di dalam grup diskusi tadi? So my group is you can say. Okay. My group is the young ones. The young So grup ones. saya adalah orang-orang muda Like myself. Sylvia. seperti saya. Contohnya. Yeah. But what I've learned today was Tapi apa yang saya pelajari hari ini adalah that each and every one of us is not perfect. bahwa saya dan teman-teman yang lain adalah bukan orang yang sempurna. That we all have our own bad habits. Kita masing-masing memiliki, kita punya kebiasaan buruk. Another thing that I've learned was there's a lot of us that have like common bad habits. Hal lain yang kita pelajari selanjutnya adalah kita mempunyai bad habit yang umumnya sama. Like for example, for me Contohnya, and some of the people in my group is sleeping late. Begadang. stay late, Yeah. begadang. Sleeping late, yeah. I'm pretty sure a lot of us are like that, right? Saya percaya pasti semua sudah tahu dan mungkin juga sama seperti kita. But another thing that I've learned Hal lain yang saya pelajari hari ini was being not a spectator. adalah untuk tidak hanya jadi penonton. For example, I talked to my group about my spiritual gifts. Contohnya adalah saya diskusikan dengan grup saya tentang spiritual talenta, karunia rohani. Now, when I used to be young, like 15, 14, 13, Pada waktu saya masih remaja, sekitar 14-16 tahun, I used to be just a spectator. saya biasanya cuma jadi penonton di belakang. Only trust in God, Hanya percaya kepada Tuhan, only listen, to hanya the mendengar preaching, firman-firman, but khotbah, never be active in church. tapi tidak pernah terlibat aktif di gereja. Until I found my talent, Sampai satu hari saya menemukan talenta saya, which was obviously playing music.
yaitu adalah bermain musik. I will tell you one thing, it's a big difference with being a spectator and doing something for God. Dan saya berikut akan menyampaikan apa bedanya hal yang begitu besar untuk cuma jadi penonton sama orang yang aktif terlibat di dalam kegiatan gereja. That's why I would like to encourage you guys to try and find the meaning of your life, the purpose of your life, and try and be more active for God. Untuk itu saya mengajak teman-teman sekalian untuk lebih aktif di dalam kegiatan gereja dan terlibat di dalam. Thank you. Terima kasih. Tepuk tangan buat Nando. Saya mau nanya nih ya, Ask question ya. dengan grup yang dibelah tadi, kecilkan tadi itu, berapa In a smaller banyak yang group. merasa itu bermanfaat, angkat tangan? How do you feel about the benefit of discussion in this group? Bagus nggak? Please raise your hand if you feel it's benefit. Jadi Is it good? Joyce ada ngomong sama saya berapa few weeks ago, dia bilang sama saya, that why don't you like break into small group and then we have short discussion one with another, we can share our experience, kita share kita punya pengalaman, kita share kita punya testimony. That's good actually, because every Sunday we just like listen to someone in one way direction, but today we change a little bit so that everybody can be actively share their experience, share their opinion, share their biblical knowledge with one another, so that you can encourage one another to grow to be more mature in Christ. Sebetulnya beberapa minggu yang lalu saya ada diskusi dengan Joyce tentang program ini, program diskusi. Jadi dengan adanya dibagi grup-grup kecil seperti ini, itu lebih mengaktifkan daripada saya cuma berdiri di sini dan khotbah itu cuma satu arah aja, tidak ada dua arah. Jadi pada hari ini saya encourage jemaat menjadi faithful racers in your spiritual race. Ya, jadi gitu ya, ngertilah bahasa Inggris ini, ngerti, oke? Nah, kita akan dengar sebentar pengumuman yang akan disampaikan karena Ebi feeling not well, jadi dia nggak rekam. Tapi hari ini Ibu Mega akan disampaikan kesaksian ini. Haleluya. Terima kasih semuanya yang sudah terlibat di dalam acara luar biasa hari ini. Semua diberkati. Kita welcome untuk saudara yang baru pertama kali hadir, mungkin ada. Oh, Tuhan mengasihi kita semua ya. Berikutnya dalam sepanjang minggu ini kita punya banyak acara. Jadi kalau saudara mau lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan, kita bisa ikut prayer meeting Selasa dan Jumat di tempat ini. Dan hari Rabu itu bisa ada di Brooklyn Green. Semoga tidak hujan ya. Kalau hujan kita di gereja ini orang-orang yang rajin. Tapi bukan untuk mereka doang, semua saudara bisa. Dan rekamannya ada, yang kerja kejar rekamannya. Yang ketiga, kita bisa lihat devotional, renungan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semua media sudah menyediakannya. Jadi kalau saudara mau, contoh-contohnya itu bergambar sehingga seperti lihat komik rohani, saudara tidak akan bosan. Dan kalau saudara sudah like, teman-teman saudara juga akan ikut melihatnya. Ya, kita lihat berikutnya ada acara-acara apa lagi, Bible study online setiap Kamis, bukan untuk beberapa orang aja, tapi untuk semua saudara di situ juga kita buka ruangan diskusi. Ada lagi sister prayer sebulan sekali, ini adalah mereka yang ikut kemarin. Bukan berarti untuk mereka saja, tapi semua bisa ikut. English juga bisa ikut. Dan kita sudah rekam, saudara bisa ikuti di sana, semua lengkap. Bukan ngiling-ngiling, tapi bagi berkat supaya semua kebagian. Amin. Nah, kita juga sudah punya brosur atau spanduk. Saudara bisa berfoto di sana dan pajang di Facebook saudara, sehingga teman-teman saudara juga merasa terinvite. Ini dia. Jadi waktunya sebelum kita akhiri ibadah kita, kesempatan yang luar biasa adalah kesempatan untuk berbagi. Apa yang Tuhan berikan, biar kita kembalikan bagi hormat kemuliaannya sesuai dengan iman saudara. Saudara yang butuh barcode-nya sudah disediakan juga. Nanti Ibu Morin akan doa untuk offering kita. Mana dia? Silahkan kita siapkan semuanya.
jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. The Bible teaches that true offerings are not just about material things, but rather an expression of gratitude, obedience, and the surrender of one's entire life to God. God looks at the sincerity of the giver, not the amount given. So that is in Corinthians 9 verse 7. It's a well-known biblical verse about generosity which states, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Sebentar lagi kantong kolektor akan diedarkan dan akan dialokasikan untuk biaya operasional gereja. Persembahan untuk pembangunan gereja dapat dimasukkan ke dalam amplop. Bagi saudara yang belum mendapatkan amplop, mungkin biasanya Ciyanti ya, ada. Silakan angkat tangan, nanti akan diberikan oleh Ciyanti. Okay. And then give the tip on the envelope, akan dialokasi, you can allocate which post that will be given. Okay. Dapat juga melalui transfer ke rekening gereja, yang mana itu sudah ada, tinggal di scan aja. Jadi nanti bisa dialokasikan di situ. Sambil mengangkat amplop yang ada di tangan kita, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Kami membawa persembahan ini sebagai bentuk ucapan syukur kami. Berkatilah persembahan ini agar dapat digunakan dengan baik untuk memperluas pelayanan dan pekerjaan Tuhan di PIC. Berkatilah juga setiap jemaat yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hallelujah. God is good. Amin. All the time. Let's sing this song. Lord, you are good. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Oh, Lord, you are good and your mercy endures forever. Come on, sing it together. Lord, you are good and your mercy endures forever. Oh, people from every nation. Before we close this meeting in prayer, one more announcement that I need to deliver to all of you. Just save your date. On the 13th of September, we have a special event which we call Fun Family Day. So between the young people and the senior people, the family, we mingle together in a wonderful vibe on that event. 13th of September, same time. Raise up your hands. Thank you, Jesus. We are so grateful for your presence in this worship service. Thank you for your touch and the spiritual renewal that you have bestowed upon us. Today we take this opportunity to bless all these wonderful people who are serving us. Bless them, my Lord. Bless all the time that they have sacrificed for your kingdom and for all of us.
And today, I believe Jesus not only all the servant who has served you, serve your people, but today, your people here, my Lord, are also longing to be blessed by you richly. Now raise up your hands, and the Lord is ready to bless you, to shine you with His glorious face. Receive the blessing of our God. Bless the work of your hands. Bless the health of all your bodies. And God bless your families with peace. And may honor the descend be strong upon the earth. God bless your finances. God bless the growth of spirit. And all this blessing we receive in the name of Father God, in the name of Jesus Christ our Lord, and in the name of Holy Spirit. We receive all this wonderful blessing from today onward. In the name of Jesus we pray. Every believer say, Amen. Amen. God bless you all.